Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang subnetting IP dari kelas A sampai kelas C. Nah, di sini ada Karneti akan menjelaskan tentang IP kelas A. Di sini ada Surneti, dia akan menjelaskan IP kelas B. Dan saya, Raditya Sarjana Putri, akan menjelaskan IP kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IP kelas A ya. Pertama-tama kita tulis IP-nya dulu 10.30. Nah, 20/10. Nah, networknya tuh ditulis. Nah, tulis 255. Nah, kita tentukan dulu rumusnya. 128 64 32 16 8 4 2 1. Nah, 255 dari sini kan, di sini kan 10 ya. 9 10 berarti 192 titik 0 titik 0. Nah, subnet kita tulis dulu. Nah, 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, di sininya kan 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan kan 4 ya. Nah, ini subnet. Nah, terus kita ke pembuktian. Dua lima enam kurang, nah, sama dengan dikurangi 192 sama dengan 64. Nah, 64 ke bawah kosong, 64 tambah 64 sama dengan kan 128. Nah, 128 tambah 64 sama dengan kan 92. Nah, 92 kan sama ya, pas. Nah, kita ke net ID. Nah, net ID-nya 10.0.0.0. Nah, 10.0.0 itu dari sini. Nah, ya. Ke gateway. Nah, 10.0.0. Nah, 0 tambah 1. Nah, kita ke broadcast. Nah, 64 dikurangi 1 sama dengan kan 63. 63 ya. 255. Nah, IP akhirnya 10.63. Nah, 255 dikurang 1 berarti kan 254. Nah, udah. Terus kita ke host if yang valid. Nah, host if yang valid itu 256 dikali 256 in CIDR kurang 2. 256 sama turun kali 256. Nah, 256 dikurang 192.
Nah, terus kita hitung ini 256 kali 256. Nah, sama dengan 65.536. Nah, dikurang 192 sama dengan 65.3. Nah, 65.000 dikurang 65.536 dikurang 192. Nah, dikurangi 2 sama dengan 65.000 goblok. Nah, sama dengan 65.340. Jadi di sini kita bakal mencari IP kelas B. Kita tulis dulu rumusnya 172.100.24/18. Kita tulis dulu rumusnya di mana ya? Di mana aja? Sini 128 64 32 16 84 21. Nah, kan di sini kan kelasnya 18. Jadi kan kalau kelas D itu dari 16. Nah, terus kita ngitungnya itu 17 18 gitu. Jadi kan 128 ditambah 64 itu hasilnya 192. Nah, jadi 118 ini itu hasilnya 192. Terus kita tulis net max. Net max-nya itu 255. Terus yang tadi nih yang 192 itu kita taruh di sini 192. Nah, terus titik 0 gitu. Karena ini kelas B ya, guys. Nah, terus kita tulis lagi 2x. 2x itu hasilnya 2/2. Kenapa ini 2/2? Karena kita ngambil dari sini. Kan ini ada 2. Terus kita 2 di pangkat 2 itu hasilnya 4. Nah, 4 ini tuh subnet. Nah, di stop sih. Nah, terus kita langsung aja pembuktian 256. Nah, 256 ini tuh dari semua IP. Nah, terus dikurangi CIDR. Jadi 256 dikurangi 192. Jadi tuh CIDR-nya itu dari hasil ini. Gitu. Nah, terus 26 dikurangi 192 itu hasilnya kan 64. Nah, terus ini tuh kayak ibaratnya mah, bentar ditulis dulu rumusnya. 128 192. Ini tuh kayak ya. Jadi kita itu mencari penjumlahan yang dari kayak ini nih. Kan ini kan 192. Nah, kita itu mencarinya itu ditambah berapa hasilnya sampai 192 sampai mentok segini kayak yang di sini. Mana? Ini gitu ya. Paham enggak? Iya, paham. Oke. Lanjut, kita itu mencari net ID. Nah, net ID itu 172.2964.0. Nah, itu 172 itu dari sini ya, dari soalnya. Sama ini yang B ini dari soal. Nah, yang 64 ini ngambil dari ini CIDR nih. Nah, hasilnya itu terakhirnya 0. Nah, terus kita cari get ID, get ya ID ya. Terus tuh ini sama ditulis lagi 72.29.64.1. Nah, kalau ini jadinya 1 bukan 0, beda. Terus nah,
kita cari broadcast gitu ya. 172.127.255 sama aja, ini sama. Nah kalau ini itu dari yang jadi broadcast itu kita tulis lagi ini 172.29.127.25. Nah 127 ini tuh jadi ini tuh broadcast tuh 172.29.127.255. Nah 127 ini tuh hasil dari 64 ditambah 64, jadi hasilnya 127. Kita ditaruh di broadcast. Nah if akhirnya itu 172.29.127.254 sama aja, cuman bedanya ini dikurang 1 gitu. Udah, ini selesai. Terus kita cari host if yang valid. Nah 256 kurangi CIDR min 2, terus 256. Nah 256 dikali 64. Nah yang ini itu 256 dikurangi CIDR dikurangi 2. Nah CIDR itu 192 gitu, terus dikurang 2. Tinggal ini aja, hitung 256 dikali 64 hasilnya 16.389 min 2 16.382. Udah seperti itu. Oke guys, jadi pertama-tama kita harus tulis dulu rumus subnetnya. Nah, pertama-tama di sini ada angka 128, terus lalu 64, lalu 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, kemudian saya akan mengerjakan tentang soal berikut. 192 168 titik 20 titik 35 slash 27. Nah, di sini saya akan mulai menghitung dari bilangan ini. Saya akan mengerjakan IP kelas C. Nah, IP kelas C itu dimulai dari slash 24. Slash 24. Nah, di sini kita hitung mulai dari sini. 0, tulis 0, anggap saja 0 itu adalah 24. Kita mulai dari sini. 24, 25, 26, 27. Nah, berarti ini ditiadakan. Kemudian kita masuk ke jumlah netmas. Di sini tulis 255 255 255 titik. Nah, di sini kita akan hitung ini dijumlahkan ditambahkan karena ini nantinya bakal menjadi isi dari si netmasnya. Kita hitung dari sini 128 ditambah 64 192 ditambah 32 224. Nah, hasilnya 224. Kita tulis di sini. Kemudian kita masuk ke rumus D. Jumlah subnet. Di sini kita tulis dulu rumusnya 2 pangkat X. Nah, 2. Kemudian kita hitung dari yang tadi kita pakai. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti pangkatnya adalah 3. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 3 ini. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti di sini isinya adalah 8 subnet. Kemudian kita masuk ke pembuktian.
Nah, di sini kita tulis angka bilangan dari keseluruhan IP yaitu 256. Nah, dikurangi CIDR sama dengan 256 dikurangi CIDR yaitu hasil dari ini. Terus kita masukkan ke dalam sini 224. Nah, kemudian bilangan di sini dikurangi dari hasil bilangan yang ini. 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Nah, di sini kita tambahkan sampai menemukan angka berikut. 32 ditambah 32 yaitu 64. Nah, 64 ditambah 32 96. 96 ditambah 32 yaitu 128. 128 ditambah 32 160. 160 ditambah 32 yaitu 192. Kemudian 192 ditambah 32 sama dengan 224. Nah, ini guys, kita menemukan hasil dari penjumlahan yang tadi yaitu 224. Kita masuk ke langkah berikutnya, net ID. Nah, di sini kita tulis IP yang tadi 192 168 20. Nah, di sini kita masukkan, pertama-tama kita cari dulu hasil dari ini masuk ke mana. Nah, karena ini 32, jadi 32 ini sudah menjadi raja. Nah, berarti 32 nggak boleh dipakai. Jadi kita pakai yang 0 karena tidak ada. Nah, di sini kita tulis 0. Kemudian kita masuk ke get ID. Nah, di sini kita tulis lagi 192 168.20. Nah, karena di sini 0, jadi kita isi dengan 1. Kemudian kita masuk ke IP broadcast. Nah, di sini kita isi lagi IP-nya 192 168 20 titik. Nah, di sini kita mengurangi ini. Hasil dari ini dikurangi 1. Jadi 192 168 20 titik 31. Nah, kemudian kalau sudah diisi seperti ini, kita lanjut ke IP akhir. Kenapa kita isi broadcast dulu? Karena biar mengisi IP akhirnya lebih gampang. Kita tulis lagi 192 168 20. Nah, pas ini kita kurangi 1, jadi hasilnya 30. Kalau sudah, kita masuk ke langkah yang berikutnya, host. Kita hitung host, yes. Kita menentukan atau mencari IP host yang valid. Nah, di sini kita tulis lagi dari semua IP di bilangan yaitu 256. Nah, di sini kita kurangi dengan CIDR. Lalu dikurangi 2. Nah, di sini kita tulis lagi 256 dikurangi tadi CIDR-nya adalah ini, guys. Nah, jadi kita tulis di sini 224. Kemudian kita jumlahkan 256 dikurangi 224 yaitu 32. Kemudian ini hasil dari penjumlahan tadi. Nah, kita kurangi lagi lalu dikurangi 2 sama dengan kita jumlahkan 30 dikurangi 2 yaitu 30. 32 dikurangi 2 30. Jadi ini hasil dari host IP yang valid. Oke guys, selesai dan ini hasil.